Pastor Agus, selamat menikmati berkat Tuhan. Ya, oke, teman-teman, selamat malam. Kembali kita berjumpa di acara SWOT. Baik teman-teman, sebenarnya agak sedikit menyimpang dari financial blessing, tapi saya akan fokusnya di uangnya. Kenapa? Karena ketika kita berbicara tentang financial blessing, otomatis itu berbicara tentang uang. Saya akan coba share screen. Ya, financial blessing. Gambarnya saya pakai Bitcoin karena sedang ramai cryptocurrency. Cryptocurrency ini merupakan salah satu bentuk mata uang digital terbaru yang bisa dipakai untuk pembayaran juga. Suara saya jelas ya? Oke. Ya, ini yang pertama. Teman-teman, mengapa kita perlu membahas tentang uang? Bukan berarti ketika kita berbicara hal rohani, kita anti uang. Saya juga sama sekali tidak anti uang. Saya mendukung kita harus bekerja keras untuk mendapatkan kekayaan. Saya juga sampai hari ini masih perlu uang. Bukan berarti kita anti uang. Orang Kristen atau orang beragama jangan anti uang, Bapak Ibu. Ini kita akan lihat. 16 dari 38 perumpamaan yang diceritakan Yesus di Perjanjian Baru itu bercerita tentang uang, kekayaan, harta. Kalau Bapak Ibu baca Perjanjian Baru, 16 dari 38 perumpamaan yang diceritakan Yesus itu bercerita tentang uang. Kemudian yang kedua, ada 500 ayat dari Bible kita itu bercerita tentang doa. Ada 365 ayat yang bercerita tentang jangan takut. Kemudian ada 400 ayat yang bercerita tentang iman. Tetapi Bapak Ibu yang luar biasanya, ada lebih dari 2000 ayat yang bercerita tentang keuangan atau kekayaan. Itu artinya apa? Bukan berarti Bible kita materialistik. Enggak, berarti ada hal signifikan yang perlu kita perhatikan tentang uang. Berarti kita perlu menarik satu garis merah. Kenapa kok Bible ini menekankan lebih dari 2000 ayat tentang kekayaan atau tentang uang? Sebelum masuk lebih dalam, ini ayat yang sering dipakai tentang ketika kita berbicara tentang keuangan. Yesus berkata, janganlah menimbun bagimu harta di bumi, karena di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membobol dan mencurinya. Ini dikatakan Yesus kepada bangsa Israel yang notabene itu masih mereka fokus dengan kekayaan yang di bumi. Mereka fokus dengan kekayaan di bumi, mereka mencarinya dengan sekuat tenaga, tetapi Yesus mengatakan jangan menimbun bagimu harta di bumi. Kemudian ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Karena di surga baik ngengat maupun karat tidak dapat merusaknya, dan pencuri tidak dapat membobol maupun mencurinya. Saat itu bangsa Israel mungkin bingung, apa sih maksud Yesus ini harta di surga? Tetapi kabar baiknya adalah di zaman kita, di zaman dispensasional, ini terbuka Bapak Ibu. Ini bercerita tentang kita. Harta di surga itu merupakan harta kepemilikan kita. Nanti kita akan bahas di belakang. Kemudian Matius 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi Bapak Ibu, ketika berbicara harta, itu sedang berbicara tentang hati. Makanya penting sekali kita mengungkapkan, penting sekali kita menyingkapkan tentang harta, tentang kekayaan. Karena jujur saja Bapak Ibu, ketika ketika misalnya suatu saat misalnya misalnya terjadi sesuatu, entah toko kita terjadi masalah, pekerjaan kita terjadi masalah, secara alam bawah sadar kita pasti merasa, oh kenapa ya seperti ini? Akhirnya mungkin kita jadi nggak bisa makan, kita jadi nggak bisa tidur. Kenapa? Karena kita menaruh hati kita di dalam harta kita, di dalam kekayaan kita. Ini yang perlu saya tekankan baik-baik. Di mana kita menaruh harta kita, disitulah hati kita berada.
Puji Tuhannya harta kita semua itu ada di surga, sehingga saya yakin dan percaya hati kita pun berada di surga. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa jawab pertanyaan ini, apa musuh utama Tuhan? Jawabannya ada di Matius 6 ayat 24. Tidak seorang pun sanggup mengabdi kepada dua tuan, karena ia akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain, atau ia akan mematuhi yang satu dan mengabaikan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Elohim dan kepada Mammon. Mammon ini bercerita tentang dewa kemakmuran pada saat itu. Dia berkata kepada bangsa Israel, kamu tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Pilihannya Bapak Ibu, perhatikan, Tuhan dan Mammon, bukan Tuhan dan setan. Bukan Tuhan atau Lucifer, bukan Tuhan atau iblis, tetapi Tuhan dan Mammon. Berarti betapa pentingnya ketika kita berbicara tentang kekayaan, uang itu sangat penting sekali. Tuhan tidak berbicara kamu jangan mengabdi kepada setan, jangan mengabdi kepada Lucifer, enggak. Tapi yang Tuhan katakan adalah kita tidak bisa mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Kemudian yang mau saya sampaikan di hari ini dan para pastor sampaikan di sini adalah ketika kita mendengarkan firman Tuhan, ketika mendengarkan tentang kabar baik, yang paling utama adalah itu mengubahkan cara pandang kita. Hari ini kita akan belajar supaya cara pandang kita terhadap uang, terhadap kekayaan itu dirubahkan. Sekali lagi bukan karena saya lebih paham dari Bapak Ibu, Pastor Kuku lebih paham atau Pastor Guntur lebih paham. Tidak Bapak Ibu, kami hanya membantu Bapak Ibu supaya Bapak Ibu semua berubah cara pandangnya. Dan yang terutama adalah jangan langsung percaya apa yang kami katakan Bapak Ibu. Nanti setelah acara ini selesai, renungkan kembali, pelajari kembali, benar nggak sih apa yang diomongkan sama si Agus ini? Wah, jangan-jangan Agus ini salah, dia ini cuma tahu saja. Jangan Bapak Ibu, tapi direnungkan kembali, dipelajari lagi, diingat kembali, digabungkan semua pelajaran yang pernah Bapak Ibu lihat. Kita lihat pesan dari Paulus, janganlah menjadi serupa dengan orang-orang di dunia ini, tetapi biarlah kamu diubahkan oleh pembaharuan pikiranmu, agar kamu dapat mengenal kehendak Elohim yang baik dan yang berkenan dan yang sempurna. Jadi ketika kita memandang tentang kekayaan, tentang uang, jangan sama seperti orang-orang yang ada di luaran sana. Injil bukan mengubah keadaan kita, tetapi Injil mengubah cara pandang kita sehingga kita bisa menghadapi keadaan kita sekarang. Ini saya akan kasih contoh pandangan dunia tentang berkat. Nah, pandangan dunia ketika kita berbicara blessing, berkat itu pasti diversuskan dengan kutuk. Ketika kita berbicara berkat, pasti musuhnya kutuk. Nah, pandangan dunia, orang yang berada di dalam kutuk, itu artinya tidak punya uang. Kalau orang yang penuh berkat, itu artinya banyak uang. Ini yang sering menurut saya terjadi kesalahpahaman di kalangan orang Kristen. Orang Kristen selalu berkata, oh orang itu diberkati. Ukurannya apa Bapak Ibu? Pasti ukurannya uang. Ini yang perlu diluruskan dulu. Berkat itu tidak melulu uang. Tapi uang merupakan salah satu bentuk dari berkat Tuhan. Contohnya saja kayak gini. Misalnya ada orang kesaksian. Dia berkata, wih, aku baru loh diberkati Tuhan. Pekerjaanku diberkati Tuhan. Aku baru saja utangku lunas, Tuhan kasih berkat. Secara tidak langsung di otak kita sebagai orang Kristen, ketika kita berbicara berkat itu pasti uang. Kalau kita berpikir berkat itu adalah uang, itu sama dengan pandangan orang-orang yang ada di dunia. Sedangkan Paulus mengatakan berkat itu nanti kita akan lihat. Jangan sama seperti orang di dunia. Kalau orang berkata berkat itu uang, kita sebagai orang Kristen jangan berkata seperti itu. Sedangkan
Pandangan Injil adalah kutuk adalah terpisah dari Tuhan. Sedangkan berkat itu adalah tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau Bapak Ibu tinggal di dalam Tuhan, Bapak Ibu in Christ, Bapak Ibu adalah orang yang penuh berkat. Jangan lagi pernah berpikir berkat itu uang. Tidak, Bapak Ibu. Berkat uang hanya salah satu bentuk dari berkat yang Tuhan sediakan. Kemudian ini sebagai contoh, saya sudah merenungkan ada 4 tipe orang. Yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa pilih ya, mungkin bisa tulis di kolom chat. Orang yang pertama, banyak uang tapi tinggal di dalam kutuk. Contohnya seperti ini. Ini orang ini kaya sekali, Bapak Ibu. Orang ini kaya tapi dia takut kehilangan. Dia selalu merasa tidak cukup. Dia tidak tidur. Dia mulai kemana-mana dia takut. Jangan-jangan, nanti ketika aku pergi, ketika aku naik pesawat misalnya nanti tiba-tiba aku mati, hartaku siapa yang ngurus? Inilah contoh orang yang banyak uang namun tinggal di dalam kutuk. Kemudian orang yang kedua, nggak ada uang, terus dia tinggal di dalam kutuk. Ini contohnya seperti ini. Orang ini kerja tapi selalu merasa berkekurangan, Bapak Ibu. Dia merasa berkekurangan setiap berkat yang setiap uang yang dia dapat, dia selalu merasa, ini nggak cukup. Ini nggak bisa untuk aku bagikan. Ini nggak cukup. Akhirnya apa? Karena dia merasa tidak ada uang, akhirnya dia melakukan sesuatu yang nggak baik. Entah itu korupsi, entah itu misalnya dia punya toko menilap timbangannya, misalnya seperti itu. Kemudian ada tipe yang ketiga, tidak banyak uang, namun tinggal di dalam berkat Tuhan. Mungkin orang ketiga ini orangnya pas-pasan, tapi dia hidupnya bahagia. Dia bisa tidur dengan tenang, kerja dengan tenang, mau kemanapun dia tenang, tidak ada rasa takut. Kemudian yang keempat, banyak uang dan tinggal di dalam berkat. Kemudian yang orang keempat ini dia uangnya banyak, dia bisa tidur, dia bisa menyalurkan berkatnya dengan baik. Intinya hidupnya aman, semua berjalan dengan baik dan dia mengasihi Tuhan, dia pelayanan. Nah, Bapak Ibu, kalau boleh pilih dari antara 4 tipe orang ini, Bapak Ibu pilih yang mana? Mungkin bisa di kolom chat. Nomor 4. 4 Pastor. Nomor 4 dong. Oke, nomor 4. Ya, Bapak Ibu, saya juga pilih yang nomor 4. Tapi Bapak Ibu, kalau coba perhatikan, ketika kita memilih yang nomor 4, secara tidak langsung, alam bawah sadar kita masih berkata uang itu penting. Benar tidak? Berarti, sedangkan di awal tadi saya mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, kepada Mammon ataupun kepada Elohim. Jadi kalau kita berkata orang nomor 4 itu adalah pilihan kita, hati kita masih memikirkan uang. Yang benar adalah mau ada uang, mau tidak ada uang, kita hidup di dalam berkat Tuhan. Mau ada uang, mau tidak ada uang, Yesus cukup bagiku. Kita di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, itu cukup. Tapi seperti yang saya bilang di grup kan, tapi kan bayar cicilan tetap pakai uang. Nanti kita akan lihat di belakang. Ini yang pertama yang perlu kita luruskan dulu, cara pandang kita menghadapi uang. Berkat kita itu tidak ditentukan dari uang. Kita harus menyatukan persepsi terlebih dahulu. Berkat kita tidak hanya ditentukan dari uang. Kalau kita mengatakan berkat ditentukan dari uang, itu kita tidak ada bedanya dengan orang-orang di dunia. Orang-orang di dunia itu memandang dari uang, Bapak Ibu. Memandang dari apa yang dia pakai. Rumahmu di mana, merek bajumu apa, terus asetmu berapa. Kalau kita berkata berkat itu adalah uang, kita sama dengan orang-orang yang ada di dunia. Nah,
Kemudian jadi apa sebenarnya berkat kita sebagai orang percaya? Ini Bapak Ibu yang terpenting. Yang pertama adalah Tuhan sudah memberkati kita dengan segala berkat rohani. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang di dalam Kristus Yesus telah memberkati kita dengan segala berkat rohani di dalam surga. Yesus sendiri mengatakan tadi di awal, kumpulkanlah harta di surga. Dan kabar baiknya, berkat yang ada di surga itu sudah disediakan bagi kita. Kita sudah terima segala berkat rohani yang ada di surga. Jadi perkataan Yesus kepada bangsa Israel yang waktu itu bangsa Israel belum mengerti, itu dinyatakan kepada kita. Dan ketika kita mempunyai segala berkat rohani, maka di situ pun hati kita berada. Ketika hati kita berada pada berkat rohani, mau ada uang, mau tidak ada uang, mau pergumulan kita dijawab, mau cicilan kita belum lunas, kita tetap berada di dalam berkat Tuhan. Kemudian yang kedua, kita mempunyai kepenuhan Elohim di dalam Kristus Yesus. Efesus 3 ayat 19, serta mengenal kasih Kristus yang melampaui pengetahuan itu, sehingga kamu dapat dipenuhi dengan seluruh kepenuhan Elohim. Kita penuh dengan kepenuhan Tuhan. Jangan pernah lagi mengukur berkat itu dengan uang. Apapun keadaan keuangan kita, mau kita berkelimpahan, mau kita berkekurangan, percayalah kita sudah dipenuhi oleh kepenuhan Elohim. Kepenuhan Elohim itu ada di dalam kita, Bapak Ibu. Tinggal bagaimana caranya kita mengeluarkan kepenuhan Elohim itu yang sudah ada di dalam kita. Kemudian 2 Korintus 9 ayat 8, ini yang paling penting. Berkat kita itu cukup Bapak Ibu dan berkelimpahan. 2 Korintus 9 ayat 8, Elohim sanggup melimpahkan segala anugerah kepadamu supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu. Ini poin yang pertama. Supaya kamu senantiasa beroleh segala kecukupan dalam segala sesuatu. Segalanya cukup Bapak Ibu, semuanya cukup dalam segala sesuatu. Nggak cukup sampai di situ. Ketika kita sudah merasa kita cukup, kita diberkati Tuhan, kita berkelimpahan, maka kita pun akan bisa berkelimpahan di dalam perbuatan baik. Kalau kita sendiri belum merasa cukup, kalau kita sendiri belum merasa berkelimpahan, bagaimana bisa kita memberikan kelimpahan kepada orang lain? Masalah kekayaan, masalah keuangan, itu semuanya sumbernya dari diri kita sendiri. Ketika kita berkata cukup dan berkelimpahan, disitulah berkat Tuhan melimpah. Nah, untuk cukup ini saya punya satu kesaksian. Ini kesaksian saya pribadi, Bapak Ibu. Dulu saya tahun 2016 saya terlilit utang. Dulu 2016 itu saya sempat jadi nasabah prioritas di Bank BCA. Saya dapat kartu kredit, tapi ternyata saya salah jalan. Akhirnya keuangan saya bangkrut. Sampai suatu saat kepala cabang itu datang ke rumah, Bapak Ibu. Kepala cabangnya datang ke rumah, dia nagih utang kartu kredit, Bapak Ibu. Wih, malunya saya, Bapak Ibu. Kepala cabang datang nagih utang kartu kredit. Tapi ya setelah berjalannya waktu, Bapak Ibu tahu saya dapat pekerjaan yang saya jalani sekarang, dan puji Tuhan ya sekarang ketika benar yang Pastor Kuku bilang di awal, ketika ditagih, ketika kepala cabang datang ditagih, ternyata pekerjaan saya berhasil menghasilkan omset, Bapak Ibu. Dan luar biasanya, hasil penjualan omset itu sesuai untuk bayar utang kartu kredit itu, Bapak Ibu. Kemudian setelah jalan 2 tahun berikutnya, saya mau beli mobil, Bapak Ibu. Beli mobil itu nggak punya uang. Benar-benar nggak punya uang. Sampai suatu ketika
Saya memberanikan diri datang ke showroom, itu nggak punya uang, saya beranikan diri, saya ambil mobil, saya bayar berapa pula? Bayar tanda jadi 5 juta kalau saya bayar tanda jadi. Oh ya Pak, nanti mobilnya datang bulan depan katanya. Itu nggak punya uang Bapak Ibu. Tapi untungnya waktu itu nggak datang-datang. Sampai akhirnya saya pinjam uang sama kakak ipar saya. Oh, pinjam uang ya, soalnya nanti bulan berapa mobilnya mau datang, saya harus bayar DP sejumlah sekian, saya bilang kayak gitu. Jadi bayangkan nggak punya uang, tapi mau ngambil mobil, ini jangan ditiru Bapak Ibu ya, ini jangan ditiru, ini kesalahan saya, tapi jangan ditiru kesalahan yang menjadi kesaksian. Akhirnya Bapak Ibu mobilnya datang, kemudian saya sudah bayar DP, tapi saya harus bayar utang sama kakak ipar saya. Dan yang luar biasanya Bapak Ibu, selang 1 bulan, saya ingat sekali, saya bayar ya, nanti bulan Maret, saya bilang kayak gitu. Padahal nggak ada uang loh Bapak Ibu. Awal bulan, saya bayar awal bulan Maret, saya bilang kayak gitu kan sama dia. Ternyata nggak berapa lama di Februari akhir, itu Bapak Ibu, dari hasil kerjaan saya tuh lihat hasil penjualan omset saya lihat angkanya itu sama persis dengan DP yang untuk bayar mobil itu, Bapak Ibu. Wah, saya berkata sama Tuhan, dalam hati saya ngomong, Tuhan, kok cukup terus sih Tuhan, sekali-sekali lebihin dikit, saya berkata kayak gitu sama Tuhan. Tapi ini jangan ditiru ya Bapak Ibu ya. Sekarang, setelah tahu tentang finansial, tentang berkat Tuhan, sekarang yang paling penting itu adalah pengelolaan keuangan Bapak Ibu. Ketika kita merasa cukup dan kita mengelola uang dengan baik, disitulah pusat financial blessing kita. Kemudian yang terakhir, Roma 8 ayat 32, dia yang bahkan tidak mempertahankan putranya sendiri, melainkan telah menyerahkannya untuk menggantikan kita, bagaimana dia tidak akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Tuhan sudah memberikan kita cukup dan berkelimpahan di dalam segala sesuatu, bahkan dia akan menganugerahkan segala sesuatu kepada kita bersama dengan dia. Ini logika saja Bapak Ibu. Yesus, anak satu-satunya Bapa, itu diberikan kepada kita. Masa sih Tuhan membiarkan kita berkekurangan di dunia ini? Enggak, saya yakin dan percaya tidak Bapak Ibu. Kalau sekarang mungkin kondisi kita lagi kurang, percayalah Bapak Ibu, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu dan dia akan menganugerahkan kita segala sesuatu. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam Kristus. Amin.